Baik, saya berada di Gunung Tumpa namanya di sini, tapi sebenarnya Gunung Tumpa di depan saya sana. Nah, saya kurang tahu kenapa namanya begitu. Nah, di kompleks ini sebenarnya tempat take off-nya para layang. Dan kalau saya tidak salah ingat, tempat ini pernah dijadikan tempat pertandingan nasional atau internasional waktu itu. Saya kurang tahu. Internasional ya waktu itu ya. Nah, dan ini memang sudah menjadi tempat yang katakanlah cukup representatif untuk para layang, karena sudah pernah dijadikan tempat untuk pertandingan para layang nasional kalau gitu, kalau tidak salah ya. Nah, kebetulan saya ketemu dengan ada 2 orang yang mereka juga komunitas para layang. Jadi saya coba tanya sedikit, Mas, ini namanya apa tempat ini? Ini namanya Flying Sight Gunung Tumpa. Tumpa ya. Tahura, Taman Hutan Raya Gunung Tumpa. Oh, Tahura itu Taman Hutan Raya Gunung Tumpa. Oh, begitu. Terus para layang di Sulut ini kan terdiri dari berbagai klub ya, tapi dalam satu komunitas. Nah, kita tidak hanya menjual untuk pariwisata lokal atau nasional, tapi internasional juga kan ada ya. Nah, gimana kegiatannya? Kalau untuk yang ada di dalam atau lokal, kemudian ada yang dari luar. Price-nya gimana? Karena ini kan bisnis ya. Jadi ini juga mempertaruhkan jiwa raga ini, terbang ini. Bukan sembarang ya. Jadi ya. Dan saya ingin tahu nanti, ntar bisa dijelaskan, safety-nya di mana supaya apakah cuaca juga menentukan, kemudian perlengkapan yang Anda pakai itu betul-betul diteliti, dicek ulang-ulang supaya tidak terjadi trouble nanti pada saat aktivitas. Silakan. Yang paling penting untuk kita melakukan olahraga para layang ini, apalagi untuk menyangkut wisatanya, yaitu tandem. Itu yang paling utama itu adalah cuaca, Pak. Cuaca ya. Cuacanya harus bagus. Iya. Kalau seperti sekarang bagus ya. Sekarang oke. Dan kedua, untuk maintenance alatnya. Ya. Alatnya harus yang benar-benar safety, yang masih layak, Pak. Dan kalau standar, saya potong sebentar. Kalau standarnya apa, produk nasional atau kita impor dari luar? Tergantung sih, sekarang ada juga sih produk lokal. Cuman kalau kita sih pakainya yang dari luar semua. Dari luar. Iya, yang brand yang udah ada memang. Iya, memang sudah punya branding ya. Oh iya. Nah, terus dari pilot itu harus berlicense. Oh, dia harus punya sertifikat gitu ya. Sertifikat license itu. Nah, sebelum dia dapat sertifikat, dia latihan gimana? Kalau Anda di klub ini di sini juga atau di mana latihan? Saya di sini. Di sini ya. Di Gunung Tumpa bisa, di Koha juga. Di Tondano. Oh, Tondano ya. Di Kakas Kaweng. Ah ya, betul. Ya. Terus kalau kita latihan sih untuk ambil tandem itu cukup lumayan waktunya. Waktu ya. Jadi kita dari pemula sampai untuk ada beberapa tingkatan. Ya, itu pilotnya ya. Iya, pilot. Nah, kalau bisa saya tahu itu untuk tandem itu maksimal orangnya beratnya berapa kilo itu? Berapa kilogram? Tergantung parasutnya, Pak. Tergantung parasut. Oh, parasutnya menentukan. Iya, menentukan. Dia bisa misalnya 60 kilo atau 80. Ada parasut yang dari 125 sampai 225. Sekian. Iya, sekian. Jadi, beratnya ya. Iya. Oh, iya. Nah, sekarang kalau dia kan take off dari sini ya. Kita lihat di sana. Take off dari sini, kira-kira jaraknya Anda terbang itu berapa kilometer dia sampai di tempat landed itu? Ini jarak? Untuk beda ketinggiannya di sini dikasih nama Bukit 360. Tapi kita ngomongnya 350. Soalnya beda ketinggiannya dari dengan tempat landing ya, di sini sampai betul. di tempat take off itu 350, Pak. Ya. Itu kita jarak paling aman itu ini sebenarnya sampai 1-2 kilo sih masih bisa. Cuman, bisa ya. Tempat landing ini masuk cuma 1,6. Di masih sangat. Desa apa ini yang di depan ini yang tempat landingnya? Memang cuma di situ, nggak bisa tempat lain? Yang memang sekarang memang di situ ya? Iya, desa apa itu? Desa Bahowo. Oh, Bahowo, iya. Oh ya, betul. Nah,
Jadi begitu dia terbang, kalau dia mau ulang lagi, balik lagi ke sini. Tapi siapa yang nyiapkan kendaraan di sana? Biasanya Mereka sendiri. iya, biasanya dari Nah, yang terakhir, kalau tarifnya mereka wisatawan dari luar, misalnya dari China atau dari Amerika atau dari mana gitu, kalau kita sih ikut pasaran. pasaran ya, Pak, ya. Apakah ikut pasaran itu untuk para layang itu standar nasional? Kita lihat dari beberapa tempat Aja ya. tempat wisata yang ada di Oh iya. itu di tempat-tempat yang lain. Jadi kita lihat bandingannya sama jualnya di sini. Di sini. Iya. Nah, kalau promosinya lewat mana ini? Apa lewat medsos atau lewat? Kalau promonya kita cuma lewat medsos ya. Tapi lewat medsos sekarang kan mendunia. Iya. Apalagi kalau di YouTube atau di apa. Ini aja nanti. Kenapa? Ya harganya itu kalau internasional kan yang tadi itu berapa itu? Biasanya sih mereka jual yang lalu-lalu 1.200.000, 900 sampai 1.200.000. Kalau lokal 650 sampai 700. Ya. Itu kalau mereka yang dari luar itu enggak ada apa-apanya itu kalau cuma 120. Iya. Itu $10 aja sudah berapa kan gitu. Apalagi euro. Untuk harganya kadang-kadang kita lihat pasaran, kadang-kadang bisa berubah sih. Saya juga sering ke luar negeri. Mereka bilang kita surganya pariwisata itu di Indonesia. Karena ada sekitar 6 item itu, mulai dari food, kemudian transportasi, kemudian hotel, itu murah-murah, nggak seperti mereka di sana. Kayak kalau kita di sana, keprok uang ditukar cuman bisa isi di dompet. Jadi memang cuma kita mengalami stagnan karena COVID kan. Nah sekarang baru mulai berkembang. Ya kita lihat aja di sini belum ada gerakan untuk nah kalau dikelola oleh pemerintah, saya mantan anggota DPRD, saya tahu. Kalau oleh pemerintah itu selalu APBD anggarannya. Kalau swasta kan lain. Dia ada stock capital dari bank atau dari mana. Sorry. Saya kira bagus sekali informasinya. Ya mudah-mudahan siapa yang melihat kemudian punya minat ke Manado, ya silakan bisa dihubungi siapa saja yang ada di Manado ini untuk bisa menyalurkan hobi untuk terbangkan gitu ya. Dan dipastikan bahwa Anda itu aman kan gitu. Oke, terima kasih Mas ya. Mas apa namanya? David. Pak David. Pak Ade. Ade. Ya, makasih. Bye. Tadi hampir kita tidak mutus, kok rusak.